Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ilmu. Di malam-malam Ramadan yang tenang ini, mari kita renungkan sejenak tentang seorang ilmuwan muslim yang karya-karyanya mungkin tanpa kita sadari, kita gunakan setiap hari. Setiap kali Anda membuka ponsel, mencari sesuatu di Google, atau menonton video ini, di balik semua itu, ada jejak pemikirannya. Namanya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Seorang jenius dari abad ke-9 yang namanya diabadikan dalam istilah algoritma, dan karyanya menjadi fondasi dari aljabar yang kita kenal sekarang. Tapi siapakah sebenarnya al-Khawarizmi? Bagaimana perjalanan hidupnya di masa keemasan Islam? Dan mengapa karya sebesar ini sering terlupakan? Mari kita telusuri bersama kisah lengkapnya di bulan yang mulia ini. Tahun 780 Masehi. Di wilayah Khwarizm, sebuah daerah subur di timur Laut Kaspia, yang kini masuk wilayah Uzbekistan, lahirlah seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nama, al-Khawarizmi, sendiri menunjukkan asal-usulnya dari daerah Khwarizm. Dalam sejarah, wilayah ini terkenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan pada masanya. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya. Namun dari catatan sejarah, keluarganya kemudian pindah ke selatan, ke wilayah yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia, Baghdad. Di Baghdad, al-Khawarizmi kecil tumbuh di lingkungan yang sangat istimewa. Saat itu, Baghdad adalah kota terbesar di dunia setelah Konstantinopel. Jutaan manusia dari berbagai bangsa, Arab, Persia, India, Yunani, berkumpul di sini, membawa serta ilmu dan tradisi mereka. Disinilah, takdir mempertemukannya dengan salah satu pusat peradaban terbesar dalam sejarah Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, didirikan sebuah institusi yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan, Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Namun kejayaan Baitul Hikmah mencapai puncaknya di masa Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid, putra Harun ar-Rasyid, yang memerintah dari tahun 813 hingga 833 Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang pencinta ilmu sejati. Ia mendirikan observatorium, mengirim utusan ke Konstantinopel untuk mengumpulkan naskah-naskah Yunani kuno, dan menggaji para penerjemah dari berbagai latar belakang agama. Di Baitul Hikmah inilah al-Khawarizmi muda menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ia bekerja sebagai astronom, matematikawan, dan dipercaya memimpin perpustakaan Khalifah. Di sini, ia bertemu dan berdiskusi dengan para ilmuwan terkemuka lainnya, Bani Musa bersaudara, ahli matematika terkenal, Al-Kindi, sang filsuf muslim pertama, dan para penerjemah yang menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Pertemuan lintas budaya inilah yang kemudian melahirkan sintesis ilmu pengetahuan yang luar biasa. Al-Khawarizmi tidak hanya menerjemahkan, tetapi mengembangkan, mengoreksi, dan menciptakan ilmu baru. Dan dari Baitul Hikmah inilah, ia akan melahirkan karya-karya yang mengubah dunia. Sekitar tahun 830 Masehi, al-Khawarizmi menulis sebuah buku yang akan menjadi fondasi matematika modern. Judulnya, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Mukabalah. Artinya, buku rangkuman tentang kalkulasi dengan metode pelengkapan dan penyeimbangan. Dari kata Al-Jabr dalam judul buku inilah, dunia barat kemudian menyerap kata algebra, Al-Jabar. Sebelum al-Khawarizmi, matematika lebih banyak bersifat geometris. Bangsa Yunani memecahkan persamaan kuadrat dengan menggambar bentuk-bentuk geometris. Bangsa Babilonia punya metode, tapi tidak sistematis. Al-Khawarizmi melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Ia mengelompokkan persamaan ke dalam 6 bentuk standar, lalu memberikan langkah-langkah penyelesaian untuk masing-masing. Ia menggunakan 2 operasi utama. Pertama, Al-Jabr, pelengkapan, yaitu proses memindahkan suku-suku negatif ke sisi lain persamaan. Misalnya, X 40X, 4X disederhanakan menjadi 5X 40X. Kedua, Al-Mukabalah, penyeimbangan, yaitu menyederhanakan suku-suku yang sama di kedua sisi persamaan. Misalnya, XY14XO5 disederhanakan menjadi XO9X. Metode ini mungkin terlihat sederhana bagi kita sekarang. Tapi di abad ke-9,
Ini adalah lompatan besar. Pada abad ke-12, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert dari Chester dan Gerardus dari Cremona. Selama lebih dari 500 tahun, buku ini menjadi teks standar matematika di universitas-universitas Eropa. Tanpa aljabar Al-Khawarizmi, mustahil kita bisa menghitung kecepatan roket, memprediksi pertumbuhan ekonomi, atau mengembangkan sistem keamanan digital yang kita gunakan sehari-hari. Tapi kontribusi Al-Khawarizmi tidak berhenti di aljabar. Ia juga menulis buku tentang aritmetika yang tak kalah pentingnya. Judul asli dalam bahasa Arab mungkin adalah Kitab Al-Jam wa Al-Tafriq bi Hisab Al-Hind, buku tentang penjumlahan dan pengurangan dengan metode kalkulasi Hindu. Buku asli dalam bahasa Arab telah hilang. Namun terjemahan Latinnya ditemukan di Perpustakaan Universitas Cambridge pada tahun 1857 dengan judul Algoritmi de Numero Indorum. Algoritmi adalah latinisasi dari nama Al-Khawarizmi. Dari sinilah lahir istilah algoritma yang kita kenal sekarang. Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem angka Hindu yang kemudian dikenal sebagai angka Hindu Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem ini revolusioner karena dua hal. Pertama, angka 0. Bangsa India punya konsep sunya, kosong. Al-Khawarizmi menyebutnya sifar. Dari kata sifar inilah kita mendapatkan kata cipher dan zero. Kedua, sistem nilai tempat. Dalam angka 345, angka 3 berarti 300, 4 berarti 40, dan 5 berarti 5. Ini jauh lebih sederhana daripada sistem Romawi yang menggunakan simbol berbeda untuk setiap nilai. Coba bandingkan, angka 2843 dalam Romawi sekarang coba kalikan dengan angka lain. Sangat sulit, bukan? Dengan sistem Hindu Arab, perkalian dan pembagian menjadi jauh lebih sederhana. Inilah yang memungkinkan perkembangan perdagangan, perbankan, dan sains modern. Dan hari ini, setiap kali Anda menggunakan Google, setiap kali algoritma TikTok menyarankan video yang Anda sukai, setiap kali Anda mengetik di ponsel, Anda menggunakan warisan dari Al-Khawarizmi. Algoritma, prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah, adalah fondasi dari semua komputasi modern. Al-Khawarizmi bukan hanya ahli matematika. Ia juga astronom dan geografer ulung. Dalam bidang astronomi, ia menyusun tabel astronomi yang dikenal sebagai Zij al-Sindin, berdasarkan pengaruh dari India dan Yunani. Ia juga mengembangkan penggunaan astrolab, alat canggih yang menjadi komputer analog pada zamannya. Ia turut serta dalam penelitian untuk menentukan ukuran bumi, bekerja sama dengan 70 ahli geografi lainnya atas perintah Khalifah Al-Ma'mun. Dalam bidang geografi, ia menulis buku, Kitab Surat Al-Ard, buku pemandangan bumi, yang merevisi dan mengoreksi karya Ptolemeus. Ia menyusun koordinat untuk lebih dari 2.400 lokasi di seluruh dunia yang dikenal saat itu. Yang menarik, Al-Khawarizmi berani mengoreksi Ptolemeus, otoritas geografi yang sudah berusia 700 tahun. Ia menemukan bahwa panjang Laut Mediterania tidak sesuai dengan kenyataan, dan ia memperbaikinya. Ini menunjukkan keberanian ilmiah yang luar biasa, menghormati ilmuwan terdahulu, tapi tidak takut mengoreksi jika terbukti salah. Al-Khawarizmi wafat sekitar tahun 850 Masehi, di usia sekitar 70 tahun. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, puluhan buku dan risalah yang akan diterjemahkan ke berbagai bahasa dan digunakan selama berabad-abad. Ada satu kisah menarik tentang akhir hayatnya yang dicatat dalam sejarah. Pada masa Khalifah Al-Wathik, 842-847 M, suatu ketika Khalifah jatuh sakit parah. Al-Khawarizmi diminta untuk meramal usia Khalifah. Al-Khawarizmi meyakinkan bahwa Khalifah akan hidup untuk 50 tahun ke depan. Namun takdir berkata lain. 10 hari kemudian, Khalifah Al-Wathik wafat. Dari kisah ini, para ulama mengambil hikmah, bahwa ilmuwan besar sekalipun bisa melakukan kekeliruan. Atau mungkin, Al-Khawarizmi sengaja mengatakan hal itu untuk menenangkan hati Khalifah yang sedang sakit parah. Yang pasti, kisah ini mengingatkan kita bahwa segala ilmu berasal dari Allah, dan hanya Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Saudaraku, inilah pertanyaan penting. Mengapa karya sebesar Al-Khawarizmi sering terlupakan, terutama di dunia barat? Pertama,
Latinisasi nama. Nama Al-Khwarizmi diubah menjadi algorismi atau algoritmi dalam bahasa Latin. Nama aslinya lenyap, yang tersisa hanya istilah algoritma. Sebagian orang tahu algoritma, tapi tak tahu dari mana asalnya. Kedua, narasi sejarah yang berpusat pada Eropa. Penulisan sejarah sains sering dimulai dari Yunani kuno, lalu melompat ke Renaissance Eropa, melewatkan kontribusi besar peradaban Islam pada abad pertengahan. Padahal, justru di masa inilah fondasi sains modern diletakkan oleh para ilmuwan Muslim. Ketiga, proses asimilasi pengetahuan. Karya-karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke Latin, dikembangkan oleh ilmuwan Eropa, dan dalam prosesnya, atribusi kepada penemu asli sering memudar. Keempat, ketidaktahuan publik. Sayangnya, banyak umat Islam sendiri tidak mengenal tokoh-tokoh besar mereka. Padahal, di masa kejayaan Islam, para ilmuwan tidak hanya ahli dalam satu bidang, tapi juga menguasai ilmu agama. Al-Khwarizmi dikenal tidak hanya sebagai ahli matematika, tetapi juga ahli fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Ia adalah contoh ilmuwan yang mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat. Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kehidupan Al-Khwarizmi. Pertama, keikhlasan dalam ilmu. Al-Khwarizmi mengembangkan ilmu bukan untuk popularitas, tapi untuk kemaslahatan umat. Ia meneladani sifat fathanah, cerdas, yang diajarkan Nabi Muhammad, menggunakan ilmunya untuk manfaat bersama. Kedua, keseimbangan dunia dan akhirat. Al-Khwarizmi adalah bukti bahwa menjadi ilmuwan dunia tidak berarti melupakan akhirat. Ia ahli matematika sekaligus ahli fikih. Ia sibuk dengan observatorium, tapi tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah. Ketiga, kerendahan hati. Meski jenius, ia tak segan mengoreksi karya ilmuwan sebelumnya, dan tak ragu belajar dari berbagai sumber, Yunani, India, Persia. Ilmu tidak mengenal batas geografis. Keempat, ketekunan luar biasa. Karya-karya besarnya lahir dari ketekunan bertahun-tahun di Baitul Hikmah. Tidak ada kesuksesan instan dalam dunia ilmu. Kelima, keberanian mengakui kesalahan. Kisah ramalannya yang keliru mengajarkan bahwa ilmuwan tetaplah manusia yang bisa salah. Yang terpenting adalah kejujuran dan tidak mengklaim mengetahui yang gaib. Al-Khwarizmi meninggalkan ilmu yang terus dimanfaatkan manusia hingga 12 abad kemudian. Ia tak lagi bersama kita, tapi algoritma dan aljabarnya terus digunakan setiap detik di seluruh dunia. Inilah amal jariah sejati, ilmu yang bermanfaat.